Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, surah Al-Hasyr. Tafadhal kalau mungkin ada yang ingin mengikuti dari mushaf Al-Quran pada kesempatan hari ini, insyaallah ayat 1 sampai 14. Ada beberapa rumpun ayat atau paragraf tema di dalam ayat surah Al-Hasyr. Yang pertama sekali ayat 1 sampai 5 rahimakumullah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aziz al hakim. Jadi stressingnya di kata ma. Ini madaniyah ya, cerita tentang bagaimana perlawanan Rasulullah SAW menegakkan hukum, dalam rangka menegakkan hukum yang hukum itu ditekuk oleh Bani Nadir ya, karena mereka malah berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh lah, bunuh orang masa boleh? Apalagi diikat oleh perjanjian. Ini ada perjanjian, saling dukung, yang kita mengenalnya dalam istilah bahasa Indonesia dengan piagam Madinah. Mirip kayak kehidupan berbangsa dan bertanah air. Di tanah air tercinta ini kita ada Pancasilanya. Ya, agama kita tetap aja masing-masing, tapi standar yang memersatukan, yang mengikat. Nah, dulu juga begitu. Nabi SAW merintis yang namanya Al-Mitsaq, ya, piagam Madinah dalam bahasa Indonesianya. Di antara klausulnya berbunyi ya tidak boleh saling serang, saling dukung, saling bela, saling mengayomi. Ya, pokoknya kalau kita baca semuanya, selama itu tidak terkait tentang ibadah mahdhah, ya, sholat, zakat, puasa, maka semuanya bisa dikerjasamakan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kita lihat di bagian pertama dari surah ini ayat 1 sampai 5. Ayat pertamanya Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah, telah bertasbih kepada Allah apa-apa. Jadi yang bertasbih itu tidak hanya entitas yang hidup, tapi yang mati pun bertasbih. Cuma memang kita nggak ngerti tasbihnya kayak apa. Jadi yang hidup-hidup, tanaman, hewan, manusia itu bertasbih semuanya, dan termasuk yang mati pun bertasbih. Nah, biasanya pertanyaannya begini, bagaimana caranya membuktikan yang mati itu bertasbih? Kalau yang hidup kan gampang kan, karena sekarang kan ada alat. Jadi setiap makhluk hidup itu begitu detektor itu didekatkan, dia terdengar bunyi detak, macam-macam bunyinya ya. Ke tanaman ada bunyi, kalau ke hewan udah jelas ya, ke manusia apalagi bertasbih. Nah, sekarang ke misalnya planet semesta ini yang diasumsikan sebagai makhluk mati, kok mereka juga dianggap bertasbih? Oke, mati, tapi kan ada orbitnya, ya kan? Dia nggak pernah keluar orbitnya. Jadi semesta ini walaupun ada jenis makhluk dianggap sebagai makhluk mati, tapi dia kan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya mati. Tapi kenapa nggak terbang ke atas? Mati kan? Kok tetap jatuh ke bawah? Berlaku sunnatullah, artinya dia nurut sama Allah, mengikuti gaya gravitasi. Batu boleh mati tapi nggak bisa diterbangkan ke atas. Meteor boleh mati tapi begitu jatuh ke bumi dia akan bergesekan dengan udara, dan gesekan hebat itu menyebabkan ia terbakar sampai kemudian hancur, kadang-kadang tidak tersisa sedikit pun. Jadi itu subhanallah rahimakumullah. Ini cara kita melihat semesta ini. Oke, melihat langit mati aja ya mati, tapi kok dia nggak runtuh, kok dia nggak bercelah, kok selalu ada awan dan seterusnya rahimakumullah. Artinya ketika ekosistem kehidupan ini berjalan, maka itu sesungguhnya ada yang menjalankannya. Dan ketika makhluk hidup itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah SWT, maka itu berarti semua makhluk hidup itu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelajarannya gini Bapak-bapak, bayangkan Mbak, nih air ini, mohon maaf, ini bertasbih nih kan? Kan ada molekul air kan, mau keliling dunia molekulnya sama aja. Nggak mungkin tiba-tiba di bagian bumi yang berbeda, di kutub utara atau kutub selatan, air itu
molekulnya beda, nggak bisa, sama aja. Kita kan minum, kita ngelawan Allah, sementara dia nurut sama Allah, maka akan terjadi kontradiksi. Dia nggak lagi menyehatkan. Sesederhana itu penjelasannya. Kenapa kemudian ketika diriset air minum yang ditiupin Bismillah, ditiupin Al-Fatihah, diperdengarkan, ternyata molekulnya menjadi lebih rapi, unsurnya tetap sama. Ya. Di rahimakumullah, pertanyaan untuk konteks kehidupan itu, kenapa ya saya bekerja di lokasi yang sama, di bidang yang sama, teman saya, partner kerja saya kok lebih bahagia dari saya, padahal yang dikerjakan sama? Jawabannya, ternyata Allah tidak tundukkan untuk kita, karena kita ngelawan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ada dosa yang kita lakukan. Saya tadi ngelewat situ, saya nggak kepleset. Anda lewat situ kan? Iya. Anda bisa belok, habis beloknya habis. Kok Anda nggak habis belok? Tiba-tiba bablas, terjun ke jurang. Jalannya sama, aspalnya sama. Waktunya juga nyari selisih cuma beberapa menit. Yang satu kecelakaan, yang satu enggak. Aspal pun bertasbih, arah pun bertasbih, tiupan angin pun bertasbih, rahimakumullah. Maka ulama tasawuf itu biasanya bilang, jangan coba-coba melawan pemilik semesta, karena semua yang berada di sekelilingmu mereka sangat nurut kepada kehendaknya yang maha kuasa. Masya Allah. Bayangkan kalau kesadaran ini bapak-bapak selalu hadir dalam pikiran kita. Anak kita, bumi tempat anak kita jalan itu bumi itu nurut sama Allah. Lah kalau anak kita nggak diajari nurut sama Allah, tunggu aja ntar masalahnya. Istri mungkin di rumah mungkin kita yang beli, tapi bumi yang ada di atas rumah yang kita bangun, yang di bawah rumah kita bangun kan buminya milik Allah. Bagaimana kalau tiba-tiba istri nggak nurut sama Allah di rumah itu? Maka rahimakumullah, kita nggak ada pilihan kecuali nurut sama Allah SWT. Kenapa? Karena aslinya kita dikelilingi oleh segala sesuatu yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ibnu Katsir pakai kata hasyr mahsyar, padang mahsyar ya. Jadi ketika mereka kemudian kabur balik lagi ke Syam, kan Yahudi di kota Madinah itu datangnya dari arah Syam. Ketika Nabi berhijrah ke sana, katanya Yahudi di sana kurang lebih sudah tinggal di Madinah selama kurang lebih 6 abad gitu. Nah kan udah cukup lama lah, udah nenek moyang itu bahasanya, udah jadi tanah air betul itu 6 abad lah. Kita kemerdekaan kita aja belum 1 abad, itu udah 6 abad Yahudi di sana. Tapi akhirnya balik lagi ke arah Syam, karena memang tadinya mereka datang dari arah sana. Nah rahimakumullah, katanya ini pelajaran bahwa kemanapun kita pergi, selama apapun itu, ujungnya kita pasti akan kumpul lagi di padang mahsyar. Kalimat yang sama, hasyar, mahsyar, rahimakumullah. Tanpa terkecuali kan, yang gak enak dari Yahudi ini, mereka harus balik ke hasyar, balik lagi ke kampung yang dulu sekali mereka datang dari sana, dalam keadaan yang buruk, enggak dalam keadaan baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak baik-baik aja. Mereka menjadi kelompok yang tercela, melanggar perjanjian. Nah kita enggak pengen jadi manusia yang seperti itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sekian lama pergi, pulang lagi sebagai pendosa, kan gak enak, rahimakumullah. Sahih? Pergi dari rumah, kapan kita minta kuliah, kita berangkat keluar kota, hijrah, merantau, kerja dan sebagainya. Pulang-pulang minimal jangan jadi kriminal lah. Ya, gak enak loh pulang ke rumah terus semua orang cerita tuh orang masalah tuh semua. Lah rahimakumullah, jaga nama baik. Nah, jaga nama baik dengan cara nurut sama Allah SWT dan menjaga muamalah kita dengan sesama manusia. Madanantum ayakhruju wa tannu annahum mani'atum husunuhum minallahi fa atahumullahu min haitsul mihtasibu qadha fi qulubihim ru'ub. Jadi mereka berpikir bahwa benteng mereka nggak akan bisa ditembus dengan cara apapun, mereka akan terus terproteksi. Ternyata nggak ada benteng yang bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terbukti. Akhirnya ya mereka yang mungkin kita baca sejarah, mereka yang nggak mau keluar dari bentengnya dan seterusnya, akhirnya meninggal, dikebumikan di dalam benteng, meninggal juga rahimakumullah. Ya, di saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kenapa nggak membentengi diri dengan sesuatu yang batin? Zikir, sholat, ingat Allah, Quran dan sebagainya. Karena pada hakikatnya benteng tauhid itu hanya terlihat kuat, sejatinya ia sama sekali tidak kuat.
Nah, yang menarik nih rahimakumullah. Kata Allah SWT, wa qadhafa fi qulubihim ru'b. Semua boleh kuat, baju besi, persenjataan, amunisi dan sebagainya. Bagaimana kalau prajuritnya dipenuhi rasa takut? Ya, ancaman yang nggak pernah diduga sebelumnya. Mereka merasa, kan itu Bani Nadir merasa udah kuat banget di dalam logistik lengkap, bisa bertahan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Kuatlah mereka, mau dikepung berapa lama juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi nggak taunya ru'b, Allah hembuskan dalam hati mereka rasa takut. Dan ini bukan terjadi 1-2 kali kan? Perang Badar juga seperti itu kan sebelumnya. Ya, tiba-tiba ada rasa takut, kok bisa ya berani sekali, kok jumlah mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gini, kalau Allah memperlihatkan musuh kepada kita kecil, musuh kelihatan kecil. Kalau bahasa kita sekarang kompetitor ya Bapak-bapak. Kompetitor itu kelihatannya kecil, itu hati-hati. Jangan-jangan kita jadi lalai. Jadi seenaknya, jadi nggak fokus, jadi nggak konsentrasi, jadi nggak ada progres, jadi nggak agresif, jadi nggak ada inovasi. Biasanya mundur gara-gara memandang kompetitor atau menyepelekan kompetitor. Dulu terjadi itu. Sempat mereka memandang, umat Islam gampang dihabisi, sehingga mereka nggak punya persiapan. Bayangkan datang perang Badar, Pak, itu bawa apa? Alat pesta. Istri, anak segala diajak semua. Nanti kita bukan lagi mau perang, bersiap kita pesta kemenangan. Kita sama sekali nggak perlu perang. Mereka sedikit, Muhammad siapa sih CS-nya? Cuma berapa orang, segelintir manusia. Kalah Ramadan. Ya, sebagaimana juga waspada kalau kadang-kadang Allah memberikan perspektif musuh terlalu besar, kita jadi lemah. Hati-hati, jangan-jangan itu cuman fata morgana, sarab kalau bahasa Qur'annya kan. Lalu kita langsung takut, waduh langsung lemes. Padahal nggak usah rahimakumullah. Kekuatan dan kelemahan itu harusnya bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan melasar mah. Kenapa? Faktanya, ya Allah, saya udah lama nggak jamaah. Saya udah lama nggak zikir pagi petang. Ini Quran nggak pernah khatam, setahun kali khatam bulan Ramadan tok. Lemah ini saya ini. Harusnya begitu rahimakumullah. Sebaliknya ketika kita merasa kuat, nggak perlu juga lah disandarkan kepada saldo, kepada rekening, kepada kepemilikan, kepada koneksi dan sebagainya. Sandarkan saja kepada Anda merasa kuat, bismillah, semalam alhamdulillah dikuatkan Allah ibadah. Mudah-mudahan Allah kuatkan juga dalam menekuni karir dan pekerjaan. Masya Allah. Berikutnya, walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati ya adzabun nar. Allah sudah tetapkan bahwa mereka harus terusir, karena kalau enggak mereka pasti akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum syaqqullah wa rasulah. Sederhana saja salahnya, ngerepotin. Syaqqu itu syiqaq. Jadi bikin, kalau kita tuh alaihi syaq, susah. Ya, kan syaqiq itu kan dari rahim yang sama. Keluar dua, kita sama saudara sekandung, syaqiq, akhi syaqiq. Ya, dari tempat yang sama. Syaq, dia nyusahin Allah. Emang bisa manusia nyusahin Allah? Emang Allah jadi susah gara-gara kelakuan manusia? Aslinya enggak. Maka ulama menyebutkan ini semacam bahasa kiasan. Ya, nggak nurut, kan ngerepotin Allah itu. Jadi berita tapi peringatan, berita tapi nasihat. Nasihat agar perhatikanlah omongan kita, sikap kita. Itu diridhai Allah enggak? Ya kan? Udahlah semua yang dilakukan menyalahi apa yang diinginkan Allah, giliran malam aja istighfar mulu. Kan ada yang begitu rahimakumullah, istighfar banyak, maksiat juga jalan terus misalnya. Jadi jangan ngerepotin Allah dan Rasulullah. Rasulullah SAW ngerepotin Rasulullah SAW. Apa wujud kontemporernya ngerepotin Nabi SAW? Ngakunya kemana-mana umat Nabi, sholawat nggak pernah kurang. Tapi akhlaknya, Masya Allah. Masih ingat kan nasihat salah satu ulama? Kalau engkau ketemu orang Islam, nggak perlu engkau membuat kesimpulan tentang dirinya dari sholatnya. Nah itu kewajibannya kok. Dari puasa Ramadannya, kewajiban. Simpulkan tentang dirinya jika engkau melihat akhlaknya. Masya Allah. Bagaimana bicaranya, bagaimana sikapnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana kinerjanya, kredibilitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Rahimakumullah.
Hari ini kan kita masih sebatas mengukur orang, Masya Allah sholatnya luar biasa. Sholat apa bang? Sholat fardu. Ya iyalah, emang boleh nggak sholat fardu? Langsung copot kan status Islamnya nggak sholat fardu. Jadi itu nggak menjadi objek penilaian. Itu sama kayak anak kita, ini anak berprestasi kata pak gurunya, kata wali kelas. Kenapa wali kelas? Kenapa pak guru? Karena selalu datang ke sekolah. Aneh nggak wali kelasnya itu? Aneh lah. Kalau nggak ke sekolah ya bukan murid namanya. Baru dibilang berprestasi apa? Nih lihat nilainya. Tugasnya semua dikerjakan. Ujiannya semuanya terjawab dengan jawaban yang benar. Ya, jadi rahimakumullah begitu pula seharusnya kita hidup. Jadi selalu pertimbangkan Allah dan Rasulullah. Ini maaf, sampai jam berapa kita? 5 menit lagi. Oh ya, baik. Berikutnya rahimakumullah, maka ta'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Ini ayat ekologi. Ya, apa mereka bilangnya? Saya lupa istilahnya. Jadi gabungan antara teologi dan ekologi, ya. Jadi lingkungan hidup dan akidah. Nih, gelisah sahabat Nabi. Ini gimana ini kok kita nebang pohon? Ya, kalau sekarang mohon maaf, ini kalau di dunia militer itu sering disebut dengan istilah strategi bumi hangus. Habisin semua pohon-pohon, habisin semua, bakar semuanya. Sebenarnya nggak begitu yang dalam Islam ini. Ini karena mereka berlindung kepada pohon-pohon itu, maka kemudian ditebang. Nah boleh karena untuk kepentingan strategi. Tapi yang menarik di sini rahimakumullah, kok sahabat itu nebang pohon aja merasa nggak enak hati, padahal kondisinya perang. Segitu berakhlaknya. Jadi bukan lagi Islam itu benar-benar hadir, Pak. Benar-benar rahmatan lil alamin itu bukan hanya slogan, tapi fakta empiris, ada evidennya dalam sejarah. Jadi sahabat terganggu batin mereka. Ini gimana Rasulullah kita nebang pohon nih? Maka ta'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan. Jadi yang kamu tebang, yang kamu potong, udah semua Allah tahu, Allah sudah maafkan. Masya Allah. Masih adakah kita perasaan begitu Pak hari ini? Udah nggak ada kan? Nebang pohon nebang aja. Jadi kalau ada orang ingin melestarikan lingkungan hidup, itu termasuk orang yang sedang mengejar amal sunnah dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi nggak mesti cuma ngaji doang rahimakumullah. Ya kan, dan kita benar kan di tempat bapak-bapak beraktivitas ini. Padahal aslinya ngapain ada pohon? Emangnya produksinya ngaruh kalau pohonnya ditebang? Sepertinya enggak. Tapi ketika nuansa hijau-hijau ini dihilangkan, akhirnya gairah untuk bekerja pun menjadi berkurang. Rahimahullah. Berikutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma'afa Allahu ala rasulih. Nah, ini pentingnya. Ada ada ghanimah. Kalau ghanimah perang. Kemudian musuh kalah, ninggalin macam-macam. Jadi Bapak-bapak kita pernah bahas itu, sebenarnya enggak sepenuhnya tepat. Ghanimah diartikan harta rampasan perang. Kan kesannya ngerampas kan enggak baik, ya kan? Jadi ghanimah itu aslinya mereka kan perang bawa macam-macam tuh, logistik, kuda, pedang, semuanya. Kalah dikabur, nggak mungkin kan? Dia bawa lagi dikabur, semuanya tinggalin. Nah itu yang kemudian dikumpulkan oleh pihak yang menang. Itu disebutnya ghanimah. Nah ada lagi yang nggak terjadi perang atau perangnya nggak jadi, mereka kabur kayak yang terjadi di Bani Nadir ini. Makanya disebut dengan V, ya kan? Nah kemudian turun perintahnya dari Allah SWT bahwa nggak boleh V itu hanya dibagikan kepada mereka yang berangkat perang saja, tapi justru diberikan kepada semuanya. Hatta lakuna dulatan baina aghniya'i minkum. Apa alasannya? Agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Jadi distribusi kemakmuran. Islam udah ngurusi itu. Padahal konteks ayatnya tidak sedang berbicara tentang ekonomi. Konteks ayatnya sedang berbicara tentang penegakan hukum. Namun penegakan hukum sekaligus itu juga menyasar si penegak hukum itu sendiri. Enggak mentang-mentang dia penegak hukum lantas ya enggak perlu lagi diluruskan. Ini kan berbicara tentang sahabat yang ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Barisan orang-orang benar, tapi juga dikoreksi oleh Al-Quranul Karim. Oh enggak buat kalian semua. Ini buat saudara-saudara kalian yang du'afa, yang kurang mampu dan sebagainya. Maka ayat ini Bapak-bapak sering sekali dijadikan sebagai dalil dalam merumuskan bagaimana seharusnya ekonomi syariah itu berjalan. Demikian rahimakumullah kajian kita di hari ini, semoga ada manfaatnya buat kita bersama, semoga Allah makin ridho. Sekali lagi jangan lupa semua bertasbih Pak, serem. Seandainya kita bisa dengar, kita bisa tahu, bisa lihat, maka pasti kita nggak berani macam-macam berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.